Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami mulai acara mabar pada hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung via Zoom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Baik. luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga Itu suara kita terdengar. Alhamdulillah, baik. ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih semangat ya untuk mengikuti acara mabar pada hari ini. Semangat. Baiklah. Buah mangga manis rasanya, tak perlu berlama-lama, mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali kami dapat hadir kembali dalam acara mabar di episode yang ketiga, acara mabar Mari Belajar Arsip. Saya Endah, Kasubag Tata Persuratan akan memandu acara mabar pada hari ini. Acara mabar membahas tema-tema yang menarik yang berkaitan dengan tata naskah dan juga kearsipan. Nah, di episode yang ketiga ini akan membahas tentang pembuatan naskah dinas melalui aplikasi Office. Nah, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan masukan, kira-kira tema apa nih yang Bapak Ibu ingin pelajari atau ketahui dari acara mabar kita. Nah, masukan-masukan tersebut dapat disampaikan melalui kolom chat Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Baiklah Bapak Ibu, kembali ke tema kita pada hari ini yaitu pembuatan naskah dinas pada aplikasi Office. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan informasi bahwa kami dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan, bagian tata naskah dan kearsipan, selalu memonitor capaian indikator layanan tata naskah dan kearsipan, baik itu pengguna e-Office, pengguna TTE, dan juga naskah dinas tentu saja. Nah, untuk naskah dinas, dapat dilihat Bapak Ibu di layar, kami sudah merekap 20 satker terbaik yang dilihat dari jumlah naskah dinas yang telah dihasilkan ya Bapak Ibu. Mulai dari Biro Umum sampai dengan yang ke-20 Sekretariat Inspektorat Jenderal. Nah, mudah-mudahan setelah acara mabar hari ini Bapak dan Ibu termotivasi untuk menggunakan naskah dinas melalui fitur naskah dinas pada aplikasi Office. Yang sudah menggunakan makin semangat dan yang belum mulai menggunakan fitur naskah dinas pada aplikasi Office. Baiklah, langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan materi yang terkait dengan pembuatan naskah dinas pada aplikasi Office yang akan disampaikan oleh Saudara Ramadan. Nah, Mas Ramadan ini adalah tenaga ahli atau konsultan penerangan yang mengembangkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Office. Kepada Mas Ramadan, kami persilahkan. Baik, izin Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Endah. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas Pak. Assalamualaikum. Ya, Salam sehat bagi jelas Pak. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan ataupun reminder ya Bapak Ibu perihal fitur naskah dinas. Naskah dinas. Yang pertama itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada yang namanya daftar konsep Bapak Ibu. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu daftar konsep adalah fitur untuk membuat naskah dinas secara elektronik. Yaitu Dari download Kak. Yang kedua itu adalah proses konsep.
fitur di mana konsep yang telah dibuat oleh pengolah itu diverifikasi oleh verifikator dan penandatangan. Nah, di sini di proses yang kedua ini pengolah dan verifikator itu adanya koordinasi draft yang telah dibuat. Terus selanjutnya yang tahapan ketiga adalah proses disetujui. Nah, konsep disetujui itu adalah pemberian nomor dan tanggal pada naskah dinas secara elektronik. Jadi ketika koordinasi draft naskah dinas telah disetujui oleh verifikator dan penanda tangan, maka selanjutnya naskah dinas tersebut diberikan nomor dan tanggal. Nah, ketika sudah diberikan nomor dan tanggal, nanti di sini bisa mengambil dari buat permintaan nomor ataupun daftar nomor yang ada di penomoran. Itu fleksibilitas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan fitur penomoran yang ada di Office ataupun yang Bapak Ibu existing yang sedang berjalan. Setelah diberikan nomor secara elektronik, maka dilanjutkan dengan proses TTE Bapak Ibu. Nah, proses TTE ini berjenjang sesuai dengan yang dipilih dari mulai dari pengarap sampai penandatangan. Ketika proses TTE sudah S2 selesai, pun dia mau beguatuk pun. Udah kita ada di Sumatera. di sudah TTE ini bisa melihat naskah dinas yang telah ditandatangani secara elektronik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dokumen itu sudah ditandatangani secara elektronik, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan ataupun surat keluar naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada tujuan surat. Nah, mungkin ini flow ataupun alur dari fitur naskah dinas, mulai dari penciptaan, terus dari koordinasi draft, konsep disetujui, proses TTE, sampai kirim surat pure melalui e-office Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada daftar konsepnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di akun e-office Bapak Ibu di sebelah kiri ada namanya naskah dinas. Kemudian di sini ada yang namanya daftar konsep. Nah, ini daftar konsep dari tahapan yang pertama Bapak Ibu. Sebelum daftar konsep di sini daftar konsep naskah dinas konsep yang belum diajukan atau draft konsep. Pada sebelum daftar konsep terdapat tombol buat baru. Nah, di sini Bapak Ibu buat tombol buat baru untuk membuat konsep naskah dinas baru. Ini adalah tahapan yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah proses konsep. Proses di mana koordinasi draft antara pengolah, verifikator, serta penandatangan Bapak Ibu. Nah, di sini kolom chat untuk koordinasi apakah ada koreksi dari verifikator ataupun penandatangan terhadap konsep yang telah dibuat oleh pengolah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep disetujui. Nah, ini adalah screenshot konsep disetujui ketika tahapan proses konsep itu telah disetujui oleh verifikator dan penandatangan, maka dokumen naskah dinas tersebut akan diberikan nomor dan tanggal di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih saja tanggalnya serta masukkan nomornya. Kemudian ketika sudah diberikan nomor dan tanggal, bisa klik proses TTE Bapak Ibu. Nah, di sini ketika sudah melakukan proses TTE mulai berjenjang, di sini terlihat perbedaannya dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik dan yang belum Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada nomornya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bisa baca juknisnya, juknis naskah dinas yang pertama dan ini naskah dinas tahap yang kedua. Mungkin selanjutnya kita akan coba putar video ya Bapak Ibu pembuatan naskah dinas mulai dari yang pertama ini daftar konsep Bapak Ibu. Kita
atrbpn.go.id. Kemudian pilih fitur naskah dinas, indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan tata cara daftar konsep e-office untuk membuat naskah dinas secara elektronik. Berikut adalah skema alur naskah dinas pada aplikasi e-office. Daftar konsep, konsep disetujui, proses tanda tangan elektronik, sudah tanda tangan elektronik, dan surat keluar. Perlu ditambahkan mengenai akun e-office dan Passphrase pada tanda tangan elektronik yang harus dipegang oleh yang berwenang, bukan diserahkan kepada sekretaris atau admin untuk penanggung-jawaban substansinya. Tanda tangan elektronik atau TTE dapat menjadi solusi pemenuh legalitas dokumen di era digital. TTE memiliki kekuatan dan akibat hukum seperti halnya tanda tangan manual selama memenuhi persyaratan. Daftar konsep merupakan bagian fitur untuk membuat dokumen naskah dinas secara elektronik. Untuk login sebagai pengolah atau pengguna, yang pertama pilih menu naskah dinas, lalu pilih submenu daftar konsep, kedua pilih opsi buat baru, kemudian pilih format naskah dinas sesuai dengan pengolah tentukan. Pengolah akan masuk pada halaman pengenal dokumen dan memilih kop surat berdasarkan satuan unit kerja, memilih sifat surat, dan pilih kode arsip. Lalu, tentukan naskah dinas berdasarkan kode klasifikasi arsip yang tersedia. Kemudian, memilih skema penandatanganan. Ada langsung atas nama dan jabatan, serta ada pilihan ad hoc. Untuk bagian perihal, masukkan perihal surat, lalu pilih tujuan surat berdasarkan data kantor, kemudian pilih unit kerja, lalu masukkan tujuan surat, lalu klik tombol tambah. Pilih tembusan surat berdasarkan data kantor, kemudian pilih unit kerja, lalu klik tombol tambah. Pilih tujuan surat berdasarkan teks bebas, kemudian klik tombol tambah. Ketika sudah selesai, maka pengguna pilih tombol berikutnya. Pada opsi ini, pengguna diarahkan pada halaman isi surat. Lalu, pengguna mengetik tulisan untuk naskah dinas dan dapat menggunakan fungsi toolbox yang tersedia. Ketika telah selesai mengisi, maka Anda klik tombol berikutnya. Pengguna akan diarahkan pada halaman lampiran jika ada penambahan file PDF pada naskah dinas. Kemudian klik tombol kaca pembesar, ukuran file lampiran maksimal hanya 20 MB. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman verifikator penandatanganan dan paraf sesuai naskah dinas yang telah pengguna buat. Lalu klik tombol paraf jika membutuhkan persetujuan verifikator pertama. Kemudian pilih nama serta jabatan yang tersedia. Untuk mengisi verifikator kedua, pilih nama dan jabatan yang tersedia. Jika sudah, maka klik tombol berikutnya. Pengguna akan diarahkan pada halaman tampilan. Lalu, pengguna klik tombol simpan dan tampilkan draft. Kemudian, pengguna klik tombol ajukan konsep, lalu pilih ya dan berhasil. Setelah itu, maka konsep naskah dinas telah berhasil diajukan kepada verifikator. Sekian dan sampai jumpa. Halo Bapak Ibu. Baik, nah itu tahapan yang pertama yaitu Bapak Ibu tentang daftar konsep. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu adalah proses konsep ya Bapak Ibu. Pengolah naskah dinas dengan verifikator, indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan tata cara proses konsep e-office untuk membuat naskah dinas secara elektronik. Pertama, pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu proses konsep. Kedua, pengguna akan menuju halaman konsep dalam proses untuk dokumen naskah dinas yang sedang diproses, serta dapat melihat status pengguna surat atau verifikator. Yang ketiga, kemudian klik menunggu persetujuan, lalu akan masuk halaman draft naskah dinas. Pada halaman ini, pengolah surat akan bisa membuat catatan koordinasi konsep naskah dinas dari pengolah surat kepada verifikator.
Contohnya koordinasi antara pengolah pembuat surat sebagai pengadministrasi umum dengan verifikator pertama, yaitu Kepala Subbagian Tata Persuratan dengan mengoreksi pada naskah dinas dokumen yang diminta perbaikan oleh verifikator adalah bulan Agustus menjadi bulan November. Setelah itu, klik pemberitahuan revisi dan akan tampil notifikasi berwarna merah dari verifikator. Untuk login sebagai pengolah, langkah perbaikan yaitu membuka submenu proses konsep, kemudian akan ada notifikasi berwarna merah dengan tanda revisi pada dokumen. Lalu, klik menunggu persetujuan, kemudian mengisi catatan koordinasi perbaikan yang diminta oleh verifikator. Kemudian, klik buka naskah editor, lalu melakukan perbaikan pada dokumen yang revisi oleh verifikator. Nah, besok nih. Aku ini berangkatnya besok aja. Beliau lagi besok. Ketika sudah selesai, maka klik tombol berikutnya dan kemudian klik simpan dan tampilkan. Lalu, klik tombol infokan untuk memberitahukan perubahan dokumen. Maka akan ada notifikasi perubahan berwarna biru oleh pengolah surat. Untuk login sebagai verifikator pertama, contohnya sebagai Kepala Subbagian Persuratan, pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu proses konsep, kemudian yang kedua, verifikator dapat mengecek perubahan tersebut dan memberikan catatan koordinasi mengenai perubahan pada dokumen. Lalu, jika verifikator pertama merasa cukup, maka bisa klik tombol setujui konsep lalu pilih ya. Kemudian, apabila login sebagai verifikator kedua, pertama pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu proses konsep, kemudian klik menunggu persetujuan, maka akan masuk halaman koordinasi draft naskah dinas. Jika verifikator kedua telah selesai mengecek dokumen yang telah diajukan serta merasa sudah cukup, maka bisa klik tombol setujui konsep lalu pilih ya. Lalu, secara otomatis jabatan bagian tata usaha juga ikut menjadi verifikator proses konsep. Pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu proses konsep, kemudian klik menunggu persetujuan, maka akan masuk halaman koordinasi draft naskah dinas. Jika verifikator bagian tata usaha telah selesai mengecek dokumen yang telah diajukan serta merasa sudah cukup, maka bisa klik tombol setujui konsep lalu pilih ya. Login sebagai verifikator ketiga. Pertama, pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu proses konsep, kemudian klik menunggu persetujuan, maka akan masuk ke halaman koordinasi draft naskah dinas. Jika verifikator ketiga telah selesai mengecek dokumen yang telah diajukan serta merasa sudah cukup, maka bisa klik tombol setujui konsep lalu pilih ya. Maka akan ada pemberitahuan indikator berwarna hijau, yang artinya bahwa konsep telah disetujui oleh semua verifikator. Kemudian secara otomatis akan mengirimkan konsep naskah dinas kepada bagian tata usaha. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu Bapak Ibu, itu dia tahapan pembuatan naskah dinas yang kedua, yaitu adalah proses konsep, di mana pengolah, verifikator, dan penanda tangan itu berkoordinasi tentang draft yang telah dibuat oleh pengolah. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga nih Bapak Ibu, yaitu adalah konsep disetujui. Konsep disetujui ini adalah pemberian nomor dan tanggal pada naskah dinas. Selamat datang di video setujui yang merupakan fitur untuk pemberian penomoran dan tanggal pada naskah dinas secara elektronik. Indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan konsep disetujui untuk memberikan penomoran dan tanggal dokumen. Untuk login sebagai tata usaha, yang pertama adalah pilih menu naskah dinas, kemudian klik submenu konsep disetujui. Yang kedua, pengguna akan menuju halaman untuk melihat dokumen yang akan diproses oleh bagian tata usaha. Ketiga, kemudian pilih dokumen yang diberikan tanggal untuk naskah dinas yang telah disetujui oleh verifikator. Keempat,
klik tombol proses tanda tangan elektronik untuk pengajuan. Kemudian, kirim kembali kepada verifikator untuk dilakukan pemberian paraf dan tanda tangan elektronik. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tadi adalah konsep disetujui Bapak Ibu pemberian nomor. Nah, nomor di sini bisa integrasi dengan daftar penomoran ya Bapak Ibu yang ada di Office. Jadi Bapak Ibu ketika dokumen sudah tercipta pada naskah dinas, Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor dan tanggal langsung di Office. Nah, selanjutnya ketika sudah diberikan nomor dan tanggal, maka masuk kepada proses TTE Bapak Ibu di mana verifikator dan penanda tangan melakukan paraf dan tanda tangan secara elektronik di aplikasi Office. Selamat datang di video pembelajaran proses tanda tangan elektronik, sudah tanda tangan elektronik dan surat keluar e-office. Indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan proses tanda tangan elektronik, sudah tanda tangan elektronik dan surat keluar e-office untuk naskah dinas secara elektronik. Proses tanda tangan elektronik. Pilih menu dokumen TTE, kemudian pilih submenu proses TTE. Verifikator akan memilih dokumen naskah dinas, kemudian klik proses TTE, lalu masukkan passphrase, kemudian pilih tombol ya. Login sebagai penanda tanganan elektronik naskah dinas. Pilih menu dokumen tanda tangan elektronik, kemudian pilih submenu proses TTE, lalu pilih dokumen naskah dinas, kemudian klik proses. Jangan lupa masukkan passphrase, lalu pilih tombol ya. Pilih menu dokumen TTE, kemudian pilih submenu sudah TTE. Yang kedua, pengguna akan menuju halaman untuk melihat daftar dokumen naskah dinas yang sudah mendapat tanda tangan. Surat keluar. Untuk login sebagai pengolah surat, pilih menu buat data, kemudian pilih submenu buat surat keluar. Pengolah akan masuk pada halaman buat surat keluar. Lalu pilih tombol file, kemudian masukkan dokumen naskah dinas yang tadi telah berhasil dibuat. Lalu konfirmasi dan pilih ya. Maka selanjutnya pilih tombol kirim lalu konfirmasi dengan memilih ya. Login sebagai penerima surat keterangan asli, pilih menu administrasi surat, klik submenu kotak masuk. Kedua, pengguna akan masuk pada halaman kotak masuk lalu memilih data surat yang diinginkan. Kemudian klik pada surat tersebut, lalu pengguna akan masuk pada data detail surat. Pada halaman ini, pengguna bisa instruksi disposisi. Selanjutnya, pengguna bisa melakukan kirim atau disposisi surat kepada unit kerja. Klik tombol kirim, maka surat tersebut otomatis akan berpindah kotak masuk pegawai yang menerima disposisi. Untuk login sebagai penerima disposisi surat, pilih menu administrasi surat, lalu klik submenu kotak masuk. Kedua, pengguna akan masuk pada halaman kotak masuk, kemudian memilih data surat yang diinginkan dan klik surat tersebut. Maka pengguna akan masuk pada data detail surat, kemudian mengetik pada catatan sesuai dengan arahan pemberi disposisi. Kemudian klik tombol simpan. Keterangan sudah selesai, maka surat berhasil diselesaikan dalam satu kesatuan yaitu penanggung-jawaban pada disposisi surat. Login sebagai penerima disposisi sebagai keterangan tembusan surat. Pilih menu administrasi surat, lalu klik submenu kotak masuk. Pengguna akan masuk pada halaman kotak masuk, kemudian memilih data surat yang diinginkan, lalu klik surat tersebut. Maka pengguna akan masuk pada data detail surat, kemudian mengetik pada catatan sesuai dengan arahan disposisi surat. Apabila sudah selesai, maka surat telah berhasil diselesaikan dalam satu kesatuan, yaitu sebagai tembusan pada disposisi surat. Selanjutnya, scroll ke bawah halaman, maka akan melihat detail alur perjalanan surat tersebut. Pengolah akan masuk pada halaman buat surat keluar tanpa referensi dan memilih ketik nomor surat, lalu sesuaikan dengan tujuan surat. Untuk sifat surat, pilih rahasia, jenis surat,
Surat dinas, pilih tanggal surat. Untuk perihal surat, ketikkan perihal surat. Keterangan surat, pilih tertutup. Pilih tujuan surat, lalu pilih file yang telah dibuat, dan ketika sudah selesai pengisian data surat keluar, maka kemudian pilih kirim. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, Bapak Ibu, demikian tahapan pembuatan fitur naskah dinas di aplikasi e-Office. Nah, tadi mulai dari proses TTE, sudah TTE, kemudian fitur surat keluar, dan fitur surat rahasia yang dikirim di surat keluar. Nah, kalau Bapak Ibu memilih fitur surat rahasia yang tadi, ketika dipilih sifatnya rahasia, maka extension file PDF-nya itu hanya bisa dilihat oleh tujuan surat Bapak Ibu. Nah, jadi apabila bukan tujuan surat, file PDF-nya tidak bisa diakses. Nah, demikian dari saya pemaparannya. Mungkin saya akan kembalikan kepada Bu Kasubag. Bu Endah, mohon izin. Nanti Bapak Ibu ada sesi tanya jawab apabila ingin bertanya ataupun berdiskusi perihal fitur naskah dinas. Mungkin selanjutnya izin Bu Endah, saya kembalikan ke Bu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ramadan atas materinya yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan, kami nanti akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita istirahat sejenak ya Bapak Ibu, karena kita akan bermain kuis Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah disampaikan, kita akan coba tes nih Bapak Ibu nih, gitu. Pengetahuannya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ramadan. Silakan Mbak Lulu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk kali ini kita melakukan kuis setelah pemaparan dari Mas Ramadan tadi ya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka kahoot.it dan masukkan game pinnya 315640. Suaranya nggak?
Baik, kita tunggu sampai. Ini seperti masih banyak yang masih mau masuk ya, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Kuis apa ini nih? Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Salah satu fungsi menghadap saya pada aplikasi Office. Kita lihat siapa yang ada di podium pertama. Selamat untuk Bapak Wahyu yang pertama dan Epic Eleven kedua. Untuk kita lanjut aja ya yang kedua. Pertanyaan kedua. Siapa ya guys? Baik, yang jawaban yang benar adalah Permen ATR Kepala BPN nomor 9 tahun 2018. Kita lihat lagi siapakah yang ada di podium pertama. Oh, sudah berganti oleh Bapak Sukri. Lanjut, kita nomor 3, pertanyaan nomor 3. Siap-siap ya Bapak Ibu. Jawabannya 20 MB Bapak Ibu maksimalnya. Jadi kalau lebih dari 20 MB, biasanya kita kurangi dulu supaya biar bisa masuk filenya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Oh ya, ini berarti masih Pak Sukri di yang pertama. Selamat Bapak Sukri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah melihat data koordinasi pengelolaan naskah dinas dengan nah, kita lanjut apa kita lihat siapakah yang berada di peringkat pertama. Apakah oh, kita lanjut pertanyaan nomor 5 Bapak Ibu. Baik. Jawabannya pemberian penomoran dan tanggal pada naskah dinas elektronik. Oke, kita lihat siapakah yang ada di podium. Udah. Selamat ini yang ketiga Bapak atau Ibu Jum ya. Yang kedua Ejot, Bapak Ejot atau Ibu Ejot. Yang pertama selamat Bapak Sukri. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sukri. Mbak Lulu, Ya, mungkin yang peringkat itu bisa dilihatkan mukanya Mbak Lulu yang mana orangnya kan pengen tahu nih gitu. Bapak Sukri atau Ibu Sukri ya, mohon maaf, boleh raise hand biar kami bisa spotlight. Selamat Bapak Sukri. Mana nih? Boleh raise hand. Atas nama Bapak Sukri. Oh iya. Oh, dari Kabupaten Kayong Utara ya. Kayong Utara. Iya Bu. Selamat, Bapak. Baik, mungkin Ibu Ena ada yang ingin disampaikan? Selamat ya Mas, berarti menyimak materi yang sudah disampaikan. Wah, luar biasa ini. Baik Mbak Lulu, terima kasih Mbak Lulu. Selanjutnya, karena tadi kita sudah istirahat sejenak, kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Oh, ini ada yang menyampaikan pertanyaan nih via chat. Mohon izin menyampaikan pertanyaan melalui chat, kamera tidak berfungsi. Terkadang saya mengalami kendala persetujuan atau paraf berjenjang antara paraf Korsup dan Kasubag TU terbalik jenjangnya. Mohon penjelasannya. Nah, yang kedua, apakah tidak bisa ditambahkan ceki pada tujuan surat? Wah, banyak sekali nih pertanyaannya. Terus yang ketiga, mohon bisa dilengkapi format pada surat pengantar atau seperti pada surat undangan dan SK. Silahkan Mas Ramadan, bisa dijawab. Baik, suara saya terdengar Bapak Ibu. Nah, mohon izin menjawab ya, Bu Kasubag dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan nih dari Andri, Kanta Kota Malang. Yang pertama, terkadang saya mengalami kendala persetujuan ataupun para perjenjang antara para Korsub dan Kasubag TU sebaliknya jenjang. Nah, yang pertama itu ketika kita pilih parap di daftar di naskah dinas, pilih yang terlebih dahulu verifikator pertama karena kita di
EOPIS khususnya di naskah dinas hanya melihat jabatan strukturalnya Bapak Ibu. Jadi pengolahnya harus mengisikan urutan yang sesuai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika memang korsumnya urutan pertama, dipilihlah urutan pertama. Karena yang kita nilai bukan jabatan fungsionalnya dilihat dari naskah dinas, tapi jabatan strukturalnya Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah clear ataupun sudah jelas jawaban saya yang pertama. Yang kedua, apakah tidak bisa ditambahkan ceki pada tujuan surat? Nah, untuk tujuan surat, misalnya ingin ditambahkan ceki, bisa menggunakan teks bebas Bapak Ibu. Kan ada pilih data kantor dan teks bebas. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan teks bebas di situ ceki kemana Bapak Ibu bisa coba di tujuannya bisa ditambahkan di teks bebas. Nah, untuk yang ketiga, mohon bisa dilengkapi format pada surat pengantar seperti pada surat undangan dan SK. Nah, untuk formatnya mungkin kita bisa sesuaikan ya yang SK. Kemarin ada tambahan juga sebelum kita komit. Di situ ada singkatan, ada masukan dari Bapak Ibu di naskah dinas, di SK dan BPN harusnya tidak disingkat yaitu Badan Pertanahan Nasional. Mungkin kita akan tampung, kemudian kita bisa lakukan penyesuaian. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang masih bingung atau masih apa pingin tahu lebih banyak lagi, silakan mengajukan pertanyaan. Oh, ini ada yang raise hand nih dari Mbak Okta Donggala. Silahkan Mbak. Saya beberapa kali untuk membuat SK gitu kan di melalui naskah dinas gitu. Nah, ada perbedaan yang saya lihat itu kalau kita membuat SK biasanya kan ada dasar, ada menimbang dan memperhatikan gitu kan. Tetapi kalau di naskah dinas itu nggak ada memperhatikan gitu. Jadi saya mencoba untuk mengikuti apa yang sudah ada di ini aja di e-office kayak gitu. Itu nggak berpengaruh apa-apa ya Bu ya? Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Eh, Masih. jadi bisa di Mas Ramadan bisa dilihatin nggak Mas contoh kalau ASK Mas? Di situ memang hanya menimbang, mengingat, menimbang, mengingat, memperhatikan ya. Ya nggak apa-apa sih Bu, kita itu sudah kita sesuaikan, ya nggak apa-apa, sesuai dengan format yang sudah kita sesuaikan dengan Permen Tata Naskah. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu.
Gimana tadi, Mbak? Baik, ini ada pertanyaan dari tata usaha. Mana ini? Pada pembuatan naskah dinas, nota dinas, terkadang ada catatan atau NB. Apakah pada Elvis bisa ditambahkan? Silahkan Mas Ramadan. Baik, izin menjawab ya Bapak Ibu perihal mengapa saat pembuatan daftar konsep dari menu naskah dinas tulisannya berantakan. Coba kita share screen Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan sesuaikan teks editornya Bapak Ibu, terlihat. Di sini kita bisa lihat dan memasukkan teks sesuai dengan yang pengolah tentukan. Nah, berantakan di sini mungkin Bapak Ibu kurang bisa menyesuaikan. Di sini ada toolbox ini untuk remove karena ini berbasis web Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita disamakan, maka apabila kita ingin enter ataupun spasi, kita bisa tekan shift dan enter. Nah, kalau misalnya kita langsung enter, maka akan menjorok ke paragraf kanan secara otomatis kita settingnya. Mungkin seperti itu penjelasannya, karena kita juga di sini kita sudah buatkan toolbox-nya. Jadi Bapak Ibu apabila ada yang kurang mengerti ataupun keliru saat membuat teks pada editor naskah dinas, mungkin bisa ditanyakan perihal yang mana yang bisa lebih spesifik, kita akan coba bantu Bapak Ibu. Terus yang kedua perihal terkait tentang surat keluar. Saat mengajukan surat keluar untuk eksternal selain Kementerian ATR tidak bisa selalu muncul pengenal tidak ditemukan. Terkait surat keluar saat mengajukan surat keluar untuk eksternal, karena kan surat keluar ini IOPIS hanya digunakan untuk internal ya Bapak Ibu, untuk internal Kementerian ATR BPN. Nah, apabila surat keluarnya ditujukan di luar eksternal, mungkin hanya muncul sebagai teks saja, tapi metadatanya tidak bisa disesuaikan, hanya teksnya saja pada lampiran PDF extension-nya Bapak Ibu. Karena aplikasi EOPIS hanya untuk internal BPN. Nah, selanjutnya yang ketiga, saat pengajuan TTE, saat pengisian tanggal surat tanggal 16, kita mau mengajukan TTE-nya hari berikutnya. Tetapi tanggal pengajuan TTE-nya tanggal 17, apakah bisa? Nah, di sini bisa Bapak Ibu, ketika memang sudah kadaluarsa TTE-nya, coba kita share screen ya. Di akun Kasubag TU yaitu ajukan ulang. Coba nanti saya share screen Bapak Ibu. Nah, izin share screen Bapak Ibu, ini saya coba tes training. Nah, Bapak Ibu ketika surat pengajuan TTE itu tanggalnya tanggal 16, kita mau ajukan lagi dengan surat yang sama di tanggal 17. Bapak Ibu sudah kadaluarsa nih, Bapak Ibu tinggal masuk ke konsep disetujui di akun KTU-nya, kemudian pilih proses TTE. Nah, Bapak ini akun training ya, kemudian Bapak Ibu pilih nih suratnya yang mau di mana, kemudian klik checklist berwarna hijau. Nah, kemudian Bapak Ibu klik ajukan ulang. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini tanggalnya. Jadi tidak perlu melalui proses TTE dan kita buat lagi, tapi kita tinggal ajukan lagi yang sudah disetujui oleh verifikator dan penandatangan, kita rubah tanggalnya dan kita masukkan nomornya langsung. Kemudian ketika klik proses TTE, maka akan masuk kepada proses TTE submenu dokumen TTE ini Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab. Untuk pertanyaan yang ketiga,
Ada lagi yang ditanyakan? Mas Samarin, ini ada pertanyaan nih Mas dari IB, Inspektorat Bidang Investigasi. Ini bertanya, untuk surat yang terdapat gambar atau foto, solusinya bagaimana? Karena di office belum memfasilitasi insert gambar atau foto. Silakan Mas. Izin ya Bapak Ibu, karena di office hanya di diberlakukan extensionnya PDF, jadi selain extension PDF, gambar ataupun video tidak bisa, maka alangkah baiknya eh, gambar itu dijadikan lampiran saja Bapak Ibu. Dijadikan lampiran, dimasukkan, kemudian dijadikan extension PDF, kemudian tambahkan lampiran. Nah, untuk gambar dan foto kan, jadi dimasukkan dulu terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kepada lampiran. Karena kalau kita masukin gambar itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini Mas, ada pertanyaan lagi Mas dari Kantor Kota Palembang. Izin bertanya, bagaimana solusinya saat ada penolakan surat yang salah disposisi, surat dikembalikan, namun kami sebagai pembuat surat kadang hilang jejaknya kemana. Mohon solusinya agar tidak terjadi penginputan berulang mengingat volume surat yang banyak. Terima kasih. Silakan Mas. Tadi yang mana ya, Bu Indah? Ini jadi ada saat izin bertanya, saat ada penolakan surat yang salah disposisi. Kota Palembang, Kantah Kota Palembang. Disposisi dikembalikan. Dikembalikan. Kadang kan banyak yang seperti itu kan ya Mas ya. Jadi karena merasa bukan tujuannya dikembalikan. Nah itu kadang hilang suratnya gitu. Nah mohon solusinya agar tidak jadi penginputan berulang ya volume surat yang banyak. Ya, apabila terjadi salah disposisi, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang salah disposisi bisa diklik kembalikan atau kemana, dan pun Bapak Ibu hilang jejaknya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya Bapak Ibu jadi pengirimnya, Bapak Ibu bisa klik administrasi surat, kemudian klik submenu surat terkirim. Nah, nanti ini ada surat yang Bapak Ibu tadi telah kirim. Bapak Ibu klik salah satu suratnya. Nah, di sini kita Bapak Ibu bisa lihat perjalanan suratnya juga. Ini suratnya bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu bisa kirim ulang saja. Diklik tombol kirim ulang saja Bapak Ibu. Apabila salah disposisi, kemudian ketika sudah diklik tombol kirim ulang, Bapak Ibu kirim disposisi kepada unit kerja yang sesuai. Misalnya harusnya ke sini gitu. Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Bapak Ibu untuk Kantor Kota Palembang. Apakah aduan dalam bentuk format PDF agar kami bisa pedoman saat pembuatan surat-surat terima kasih? Apakah panduan dalam bentuk format PDF? Oh, di materi ada untuk paduannya berupa juknis ataupun videonya sudah disertakan di link ya Bapak Ibu. Tadi materinya sudah ada di situ. Izin bertanya untuk penarikan surat keluar, apakah bisa Mas? Untuk penarikan surat keluar, maksudnya dibatalkan yang sudah terkirim begitukah? Kalau misalnya sudah terkirim itu sudah langsung masuk ke kotak masuk tujuannya Bapak Ibu. Jadi untuk penarikan surat
belum bisa dilakukan kecuali kalau misalnya tujuan surat itu menolak. Jadi alangkah baiknya pengolah lebih teliti mengirim surat kepada satker ataupun tujuan suratnya Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, apakah ada pedoman manual detail penggunaan fitur naskah dinas khususnya dalam ciptaan naskah? Oh, iya, yang pertama ini ada di materi Bapak Ibu dalam video jenis pembuatan teks editornya ada videonya Bapak Ibu. Yang pertama ini kemudian untuk default size paper apakah A4 atau F4? Untuk default kertas papernya A4 ya Bapak Ibu. Nomor 3, bagaimana cara setting apabila halaman terpotong, misalnya tembusan saja yang terpotong di halaman 2. Nah, untuk terpotong itu karena dalam naskah dinas panjang karakter itu sudah disesuaikan. Jadi ketika memang ada bagian yang tersambung ataupun terpotong ke halaman paragraf kedua, itu disesuaikan Bapak Ibu secara otomatis. Nah, apabila ingin terpotongnya di halaman kedua bisa di shift enter aja, dipakai enter di bawahnya apabila ingin tembusannya saja yang terpotong. Itu bisa disesuaikan karena karakternya sudah disesuaikan secara otomatis Bapak Ibu di naskah dinas. Izin memberikan masukan. Sekiranya dapat membuat FNQ terkait naskah dinas ini, ada CP yang bisa dihubungi. Nah, mungkin bisa dihubungi bagian persuratan saja, khususnya Bu Kasubag, ya Bu Endah, nanti biar kami follow up ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya izin bertanya, ada pencarian surat masuk pada akun menteri yang berasal dari internal tidak bisa, mohon petunjuknya. Jadi kesalahan. Izin Mas Ramadan, mungkin itu pertanyaan maksudnya jadi ada surat yang masuk akun menteri tapi tidak tidak ada suratnya. Mungkin maksudnya belum disetujui oleh Kasbag TU-nya gitu ya Mas ya? Karena kan harus disetujui Kasbag TU-nya dulu baru bisa dibuka oleh menteri. Iya, mungkin masih dalam proses persetujuan KTU-nya ya, TU menterinya mungkin masih di situ. Untuk izin bertanya bagaimana cara mengganti kop naskah dinas. Untuk mengganti kop ataupun alamat, nomor telepon yang sudah tidak sesuai dengan kantor Bapak Ibu, bisa diinfokan saja perubahannya seperti apa. Mungkin nanti kita sesuaikan namanya, nama satkernya apa, terus perubahannya seperti apa. Mungkin bisa diinfokan perubahannya biar kami langsung follow up. Kemudian mohon izin bertanya, ketika ada PLH pejabat pengawas ketika dispo kepada yang bersangkutan, maka akan ada dua pilihan, nama dengan jabatan asli dan yang satunya PLH. Namun ketika dikirim ke jabatan PLH, surat tidak dapat masuk ke akun yang bersangkutan, sehingga dispo tidak masuk, namun di notifikasi terdapat banyak surat masuk. Itu bagaimana? Nah, untuk PLH, Bapak Ibu kan ketika login itu ada pilihan ya, pilihan sesuai jabatannya ya. Mungkin Bapak Ibu ketika pas login itu ada dua pilihan jabatan, jabatan yang strukturalnya dan jabatan PLH-nya. Nah, Bapak Ibu login masuk ke jabatan PLH-nya. Nanti kotak masuknya akan masuk ke jabatan PLH-nya. Ketika pertama Bapak Ibu login, nanti ada dua pilihan jabatan yang disediakan pilihan. Nah, apabila yang kedua, untuk kedepannya apakah akan ada penambahan naskah dinas terkait itu? Nah, nomor 2 ini untuk berita acara
Ya, kami sedang konsepkan, mungkin sedang testing ya untuk di ranah pusat terlebih dahulu. Ketika sudah, kami akan launching. Memang ada di fitur Naskah Dinas penambahan untuk berita acara. Kemudian yang ketiga, apakah kedepannya akan bisa juga ketika pembuatan surat awal sudah memilih tujuan, tembusan, maka akan langsung terkirim tanpa harus surat keluar terlebih dahulu. Nah, untuk jawaban yang ketiga, karena kita, jadi gini Bapak Ibu penjelasannya, karena kita ini flow-nya untuk pembuatan, dan ada juga flow-nya untuk kirim surat keluar, itu kita hanya integrasi. Jadi ketika kita pilih, kita hanya memasukkan metadatanya saja. Jadi Bapak Ibu tetap harus menggunakan flow yang surat keluar. Seperti itu. Mungkin ini masukan yang sangat bagus untuk integrasi. Jadi sebenarnya kita integrasi dua flow antara naskah dinas dan surat masuk untuk kirim surat keluar untuk kirim. Terus yang keempat, apakah kedepannya akan ada fitur membatalkan surat keluar yang salah kirim? Nah, untuk membatalkan karena kita lihat juga ya untuk flagnya kalau batal itu apakah kesalahan dari pengolah atau bisa dari sistemnya kita batalkan. Mungkin bisa kalau misalnya kirim ulang itu bisa disposisi, tapi untuk kita batalkan mungkin kita akan tampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk salah kirim karena kan proses bisnis e-office itu suratnya surel seperti email ya akan terus masuk ketika sudah dikirim ya apabila salah kirim kita tidak bisa tarik kecuali dari tujuan suratnya menolak tetap masuk. Nah untuk itu kita bisa tampung terlebih dahulu ya untuk batalkan surat. Izin bertanya lagi Bapak Ibu terkait presensi di Office, apakah ada menu untuk penginputan surat tugas? Untuk penginputan surat tugas ada di KTU-nya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Di KTU-nya untuk presensi ini. Mohon izin bertanya bagaimana cara penghapusan baris pada mengingat, menimbang, memutuskan pada naskah dinas. Baris yang mana ya? Ini Mas, maksudnya mungkin dia udah masukkan berapa poin, 3 mau dihapus salah satu atau gimana? Kan ada tuh Mas di apa namanya menimbangnya kan ada 1, 2, 3. Maksudnya itu mungkin. Masnya mau menghapus yang ketiganya gitu atau seperti itu. Jadi izin share screen ya Bapak Ibu. Pertanyaannya menghapus baris ya. Di sini ada di kanan bawah ada tombol hapus. Ditambah untuk kolom baru. Nah, apabila ingin menghapus kolom di kanan bawahnya ada. Nah, di sini kami sudah tampilkan untuk hapusnya. Sama dan Terus ini ada pertanyaan. iya Ibu, bagian terpotong itu diselesaikan terus untuk diubah. Ya, yang terpotong. Untuk kelihatan enggak yang bagian terpotong bisa di sebelum diselesaikan terus untuk diubah ke kertas F4 apakah bisa? Untuk bagian yang terpotong ya Bapak Ibu karena kita sesuaikan sudah template-nya itu A4 jadi ketika rubah ke F4 tidak bisa karena kita sesuaikan dengan format A4 yang sudah disesuaikan jadi ketika memang sudah terpotong di A4 sudah di A4 maka tidak bisa dirubah ke F4 Ibu.
Terus selanjutnya Kanta Jombang, izin bertanya, hak akses pembuat nomor surat apakah juga berfungsi memberikan nomor setelah konsep setuju? Nah, iya betul Bapak Ibu. Nanti untuk hak akses pembuat nomor surat itu bisa diberikan diakses di pengaturan user ya, kemudian masuk kontrol di akun KTU-nya. Nah, itu bisa juga diakses untuk daftar nomor. Nah, bisa untuk konsep disetujui. Betul sekali Bapak Ibu itu. Kemudian Kartika Kanwil BPN Jogja, izin Bapak Ibu, pada hasil akhir pembuatan naskah dinas seringkali susunannya kurang sedap dipandang mata. Misalnya tanda tangan surat ada di halaman akhir. Tidak ada kalimat penutup pada halaman akhir. Hanya TTD saja, jadi penampilannya kurang bagus. Apakah tidak bisa diatur sedemikian rupa, paling tidak satu paragraf di atas tanda tangan surat? Ini untuk jenis surat apa ya Bapak Ibu? Untuk ini. Tadi sudah dijelaskan untuk jumlah maksimal karakter di naskah dinas dengan ukuran A4 itu sudah otomatis apabila panjang, terlalu panjang, Ibu bisa shift enter aja di paragraf sebelum tanda tangannya itu. Jadi penyesuaiannya bisa disesuaikan. Coba kita jadi pas di text editornya ditambahkan shift enter aja untuk disesuaikan Bapak Ibu karena kan sudah diatur batasan maksimal karakternya dan ukuran kertasnya A4. Izin bertanya lagi Bapak terkait daftar nama pegawai saat membuat surat tugas dan menambahkan nama pegawai yang bersangkutan jabatan tidak sesuai. Dan setelah disinkronisasi di menu pengaturan user, mengapa jabatan lain ikut sama dengan no? Itu berarti nomenklatur pada unit kerjanya jabatannya belum disesuaikan itu di KTU-nya. Disesuaikan dulu Bapak Ibu untuk kasihnya ataupun ininya sesuaikan dengan nomenklatur yang terbaru ketika pas sinkronisasi itu sesuai dengan jabatannya. Nah, untuk merubah di surat tugas juga bisa secara manual Bapak Ibu. Itu nomenklaturnya ya Bapak Ibu disesuaikan terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini misalnya kita tidak sesuai, nah di sini jabatannya bisa diklik icon saja Bapak Ibu. Nah, nanti dirubah jabatannya, pangkat golongannya apabila tidak sesuai. Bisa dirubah Bapak Ibu. Diklik tombol pensil. Izin Bapak Ibu, mungkin yang dimaksud ini untuk tanda tangan terpisah. Unit pengaturan kalimat penghubung semua. Kalimat penghubung kendal. Oh, yang demikian untuk dapat dilaksanakan tanggung jawab gitu yang itu ya. Untuknya itu ya. Bisa ditambahkan Ibu di bawah untuknya itu tambahkan paragraf karena itu kan teks area ya. Bisa ditambahkan juga. Saya ditambahkan secara manual, maksudnya kan ya Mas? Iya, karena kan di ST cuma kita lihat. Nah, di sini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kita bisa enter di sini kalau mau menambahkan enter shift. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu.
Oh, ini ada yang raise hand, Mas, dari Inspektorat ya, Inspektorat Wilayah. Silakan, Mbak. Mbak atau Pak ya. Ya, terima kasih Bu Endah. Mohon izin sebelumnya. Ini untuk kameranya memang sedang bermasalah ya Bu Endah. Jadi saya hanya bisa suara aja. Ini Bu Endah, saya perkenalkan saya dengan izin dari Inspektorat Wilayah 3. Izin bertanya Bu, untuk akun Kasubag PU kami, jadi ketika beliau daftar namanya masuk dalam surat tugas atau SK, untuk titel beliau itu lengkap Ibu, jadi SH Remo Cure MP. Tetapi ketika beliau ingin melakukan proses tanda tangan elektronik menggunakan akun beliau, untuk titel beliau itu tidak lengkap Ibu. Itu kenapa ya Ibu? Mohon infonya Ibu. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Mbak. Untuk data di simpeknya sudah sesuai ya? Untuk data di simpeknya sudah sesuai Bu, dan untuk di office-nya sudah kami sinkronkan Ibu, mohon izin. Oh, gimana Mas Ramadan? Oh, mungkin nanti bisa coba ke Mbak Mahda ya, Mbak Pusdati nanti supaya disinkronkan. Oh, baik Ibu, berarti Nanti nanti ya, tinggal menghubungi Mbak iya, Ahmad aja ya Bu ya. iya, iya Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Endah, Pak Ramadan. Sama-sama. Ini masih ada pertanyaan lagi Mas. Ya, tadi kelewat ini deh Mas. Terkait untuk menambah surat tugas di akun KTU di menu apa ya? Oh, jadi untuk menambahkan surat tugas di KTU bisa di menu pengaturan, kemudian apa namanya di pengaturan, kemudian penugasan pegawai. Ini Mas Ramadan ada pertanyaan lagi Mas dari Kantah Kabupaten Jombang. Mohon izin jika ada pegawai yang tidak diberikan hak akses pembuat nomor surat, tidak bisa mengirim surat keluar. Sedangkan jika diberikan hak akses, tadi dijelaskan bahwa bisa memberikan nomor surat yang sudah disetujui konsepnya. Mohon petunjuknya. Gimana nih Mas? Oh Mas. Iya, halo. Iya, betul, Bu. Untuk jadi yang Mungkin Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya? Assalamualaikum Bu, izin Waalaikumsalam, silahkan. Dari mana sebutkan? dari Inspektorat Jenderal Bu, izin tanya terkait daftar penomoran surat dinas Bu. Untuk
sifat surat yang tertera itu kan hanya 4 ya Bu. Biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Nah, jika itu sifatnya segera itu baiknya gimana ya Bu? Karena nggak ada pilihannya untuk di daftar penomorannya. Terima kasih. Oh, iya. Jadi izin Mbak, izin menjawab. Jadi untuk sifat surat itu memang penggolongannya berdasarkan sifatnya Mbak, bukan misalnya harus penting segera gitu. Jadi kita memang mengklasifikasikannya itu tadi terbatas, rahasia, sangat rahasia, biasa dan terbatas gitu. Jadi bukan segeranya itu. Biasanya kalau di surat memang kita menyebutkannya segera ya, sifatnya segera. Kalau di nota dinasnya segera. Tapi kalau di sini memang di penomoran itu maksudnya kita itu berdasarkan isi suratnya gitu. Jadi isinya itu rahasia atau sangat rahasia gitu. Bukan dari segera atau tidaknya gitu. Itu sih mungkin Mbak. Izin Bu, berarti misalnya itu suratnya sifat Hmm. suratnya segera. Eh, Hmm. untuk di apa namanya yang tercantum itu sifat surat segera, tapi nomor suratnya nanti pas di penomoran tulis terbatas itu nggak akan masalah Bu, karena saya coba. Nggak pengaruh. Oh, nggak pengaruh. Siap. Iya, nggak ya Mbak. Nggak terpengaruh sih Mbak, nggak berpengaruh. Iya. Siap. Karena itu tingkat keamanannya sih Mbak, lebih ke tingkat keamanan suratnya sih kita melihatnya. Oh, berarti nggak mesti Hmm. sinkron ya Bu, soalnya kalau di input itu kan kalau dia nanti terbatas dia otomatis jadi depannya T gitu. Iya, memang biasanya ada kode-kodenya kan Mbak. Kalau rahasia R, sangat rahasia Iya, iya, SR iya. gitu. Iya. Oh, berarti tidak masalah ya Bu. Misalkan sifat surat Mm. yang tertulis segera tapi di pengklasifikasiannya terbatas itu nanti kodenya T jadi tidak sama itu nggak masalah ya. Iya, tidak berpengaruh Mbak, nggak masalah. Oh, siap. Terima kasih Bu. Iya Mbak, sama-sama. Izin Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan? Sepertinya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini ya. Gimana Mas Ramadan? Apa masih ada yang perlu ditambahkan Mas? Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin tadi ada beberapa pertanyaan, misalkan ada yang terlewat, nanti kami setiap minggunya di hari Rabu ada mabar. Untuk yang mabar minggu depan, insya Allah nanti temanya akan mengambil tema terkait tentang penomoran. Jadi nanti misalkan masih ada yang apa namanya perlu bingung atau apa terkait penomoran, nanti bisa ditanyakan di mabar yang akan datang. Barangkali itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Mbak. Silahkan Mbak Lulu, mungkin bisa diambil gambarnya Mbak. Bapak Ibu yang masih belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Sambil ini ya Bapak Ibu, salam arsip begini nih Bapak Ibu. Salam arsip. Baik, mari Bapak Ibu izin boleh dinyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Kita foto bersama.
Baik, kita mulai Bapak Ibu. Tahan dulu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Ada panggil ya? Sebentar ya Bapak Ibu, tunggu. Baik, lanjut. Lanjut. Oke. Baik. Sudah, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Sama-sama. Bapak dan Ibu, demikianlah acara mabar kita pada episode 3 kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di mabar yang akan datang. Sebelum kami tutup, ada pantun nih buat Bapak Ibu. Bendera merah putih berkibar di tiang. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di mabar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kasihkan off.